Debut menggoda Jai Ijes di timnas Indonesia, tenang, cermat, dan sulit dilewati. Hasil kualifikasi Piala Dunia 2026, Egy Maulana Fikri jadi pahlawan. Update ranking FIFA timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas timnas Vietnam. Rumput GBK disorot negatif di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Netizen murka. Timnas Indonesia akhiri catatan hitam, raih kemenangan perdana di kualifikasi Piala Dunia sejak 2004 silam. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Jai merupakan salah satu pemain yang baru saja dinaturalisasi PSSI. Ia resmi mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia pada akhir Desember 2023 kemarin. Jeda internasional Maret 2024 ini, Jai resmi dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Ia masuk dalam skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hari yang ditunggu-tunggu sang bek akhirnya tiba. Ia resmi menjalani debutnya bersama timnas Indonesia setelah dipilih menjadi starter melawan Vietnam. Bagaimana penampilan Jai Ijes pada laga ini? Hanya satu kata, yaitu luar biasa. Seperti yang kita ketahui, Sintayong tidak sungkan-sungkan untuk memberikan langsung debut kepada Jai. Bek yang membela Venezia itu langsung diplot sebagai starter melawan Vietnam. Jai sendiri bisa langsung jadi starter karena kondisi tidak ideal skuad Garuda di laga ini. Dua bek tengah andalan Indonesia, Jordi Amat dan Elkan Bagot, harus absen di laga ini karena cedera. Alhasil, Jai langsung dipasang sebagai starter bersama Rizky Ridho, Justin Hubner di pertandingan ini. Meski baru pertama kali bermain di Indonesia, namun Jai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bakal jadi pilar penting untuk pertahanan timnas negara kita, Indonesia. Di laga debut ini, ia tidak terlihat kagok. Ia mampu menjalani koordinasi yang baik dengan Rizky Ridho dan Justin Hubner di laga debutnya ini. Kualitas yang paling kentara dari sang bek adalah ketenangannya. Ia terlihat sangat tenang ketika Vietnam membombardir pertahanan timnas Indonesia, terutama di babak pertama. Selain itu, Jai Ijes mampu membaca permainan dengan baik. Ia kerap cermat memotong aliran bola Vietnam, sehingga beberapa serangan The Golden Star gagal mengancam gawang negara timnas kita. Statistik dari Jai Ijes: menit bermain 95 menit, tembakan tepat sasaran 1, umpan sukses 46, umpan gagal 7, tackle sukses 2, tackle gagal 1, sapuan 2, intercept 3. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Timnas Indonesia menurunkan 9 pemain di bawah usia 23 tahun pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Vietnam. Timnas Indonesia belum bermain nyaman pada 10 menit pertama. Vietnam langsung melakukan tekanan tinggi ke lini pertahanan skuad Garuda. Peluang pertama Vietnam diciptakan oleh Nguyen Hoàng Duc pada menit ke-12, tetapi masih belum mengarah ke sasaran. Usai upaya Hoàng Duc, pertandingan berjalan membosankan, tetapi timnas Indonesia masih belum bisa keluar dari tekanan tinggi dari Vietnam sampai menit ke-25. Baru pada menit ke-25, timnas Indonesia perlahan mulai bisa membangun tempo dan berani menguasai bola pada menit ke-29. Timnas Indonesia mendapatkan peluang pertama dari sepakan Rafael Struijk, namun tembakannya masih bisa ditangkap sempurna oleh Nguyen Philip. Lalu Yaakob Sayuri menebar ancaman langsung dari sisi kanan usai berkombinasi dengan Hoki Caraka, tetapi umpan silangnya masih bisa dihalau oleh bek Vietnam. Vietnam hampir mendapatkan gol usai kiper Adi Satrio melakukan blunder usai mengantisipasi tendangan bebas Dong Hung Du. Beruntung blunder Adi Satrio gagal dimaksimalkan oleh para pemain Vietnam sehingga tidak ada gol. Lalu pada menit ke-52, Egy Maulana Fikri mendapatkan gol yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, memanfaatkan situasi panik bek timnas Vietnam usai mengantisipasi lemparan ke dalam jarak jauh Pratama Arhan. Egy yang berdiri bebas sukses menyontek gol ke gawang kosong Vietnam. Skor 1-0 untuk keunggulan timnas Indonesia. Tidak ada gol tercipta pada sisa waktu babak kedua. Timnas Indonesia sukses mengamankan 3 poin perdana di kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia kini naik di posisi kedua, menggeser Vietnam dan Filipina dengan koleksi 4 poin, sedangkan Vietnam mengantongi 3 poin saja di posisi ketiga.
Update ranking FIFA, timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Vietnam di matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia 2026. Update ranking FIFA, timnas Indonesia setelah menang 1-0 atas Vietnam pada matchday ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia menjalani laga yang tidak mudah kontra lawan Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Setelah gol Egy Maulana Fikri, kepercayaan diri skuad Garuda meningkat sehingga akhir laga timnas Indonesia memenangkan pertandingan. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia naik ke peringkat 2 klasemen grup F dengan 4 angka, unggul 1 poin dari timnas Vietnam di posisi ketiganya. Timnas Indonesia tertinggal 2 angka, namun dengan catatan Irak baru melakoni 2 laga. Sementara di ranking FIFA, timnas Indonesia berpotensi naik 4 poin dari peringkat 142 ke 138 dunia. Timnas Indonesia berpeluang naik 4 poin karena mendapatkan tambahan 15,37 poin di ranking FIFA. Sebanyak 4 negara yang akan digeser timnas Indonesia, yaitu adalah Turkmenistan yang kini menduduki peringkat 141, Burundi 140, Filipina 139, dan Lithuania 138. Akan tetapi, Indonesia baru akan melesat ke peringkat 138 dunia andai memenuhi syarat lain. Syarat lain yang dimaksud adalah Turkmenistan dan kawan-kawan mendapatkan hasil buruk di FIFA Matchday Maret 2024. Turkmenistan berpeluang mendapatkan hasil buruk karena bakal bersua Iran. Begitu juga dengan Filipina yang berjumpa dengan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara Burundi hanya bersua Madagaskar. Jadi seburuk-buruknya timnas Indonesia bisa naik ke peringkat 140 dunia setelah menang 1-0 atas timnas Nguyen. Rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno disorot negatif oleh pecinta sepak bola tanah air saat menggelar pertandingan Vietnam versus Indonesia. Banyak netizen yang bertanya kenapa laga timnas Indonesia versus Vietnam tidak digelar di stadion yang lebih layak. Tampaknya kesulitan mengembangkan permainan. Faktor rumput disinyalir juga menjadi alasan kenapa aliran bola tidak berjalan maksimal. Netizen pun berkomentar, lapangan jelek sekali rumputnya, kenapa tidak main di Gelora Bung Tomo atau stadion yang lebih layak. Tulis netizen dengan akun Edi Tansa. Rumput GBK banyak yang nggak rata, nggak enak dilihatnya, sambung akun Danus. Terlalu memaksa main di GBK, tegas akun Edik Nicholas. Lalu bagaimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar. Timnas Indonesia menundukkan rival beratnya Vietnam pada laga tandang matchday ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua grup F. Gol tunggal Egy Maulana Fikri di menit 52 di Stadion Utama Gelora Bung Karno jadi kunci kemenangan sang Garuda. Kemenangan dengan skor 1-0 ini membuat timnas Indonesia meraih kemenangan beruntun dengan skor identik atas Vietnam di tahun 2024. Timnas Indonesia terakhir mencicipi kemenangan di fase grup kualifikasi Piala Dunia 2006, tepatnya pada matchday terakhir grup 8. Saat itu timnas Indonesia mengalahkan Turkmenistan dengan skor 3-1 dalam pertandingan di GBK pada 17 November 2004.